Halo momenku semuanya, apa kabar kalian semua men? Ya mudah-mudahan semua tuh kalian baik-baik aja, sehat walafiat dimanapun kalian berada. Welcome back to men, atau bahasa Arab sekarang men. Kembali lagi di channelku men, channel yang coba ngupas review semua segala macam lah men ya. Dari pertandingan seluruh penjuru dunia men ya, tapi pertandingan sepak bola men ya, bukan baseball, bukan golf, bukan yang lain men ya. Untuk biasanya men, bukan untuk biasa ya, seperti biasa men, di video aku kali ini aku coba nge-review 4 pertandingan men ya. Ini dari ada 3 liga berbeda men, Liga Belanda, Liga Italia, dan 2 lagi dari English League Cup men, atau ini bisa dibilang dari Piala Carabao men ya. Jadi 4 pertandingan 3 liga men. Next, tanpa ulur waktu men, kita langsung intip di pertandingan pertama men. Lanjutan Liga Belanda, PSV Eindhoven bertemu dengan Go Ahead Eagles. Dari kedua kubu ada beberapa pemain yang udah dipastikan gak main dan masih dipertanyakan. Kubu PSV men tidak akan bermain di sini, satu pemain Bela Kokap men. Sedangkan Mauro Junior dan Obispo, dua pemain yang masih dipertanyakan. Nyebrang kubu Eagles men, ada satu pemain yang masih dipertanyakan, namanya Stukers. Kita lanjut ke peringkat atau klasemen sementara. PSV kokoh posisi pertama atau posisi puncak men, 5 pertandingan 15 poin men, gak pernah imbang aja, gak pernah apalagi kalah men. Ini 0-0 semua deh men ya. Sedangkan tim tamu Eagles posisi 6, 5 pertandingan 10 poin men. Di sini baru awal musim bisa dibilang ya, masih gak beraturan men, ada yang 4 bahkan men ya. Si Ajax masih 4 pertandingan, ada 5 dan 6, tapi rata-rata 5 pertandingan men. Kita lanjut ke head to head. 5 pertandingan terakhir PSV 4 kali menang, 1 kali kalah. Kalahnya bermain di Champions League kemarin men, dihajar sama Arsenal men, tapi mereka ini sebagai tim tamu men ya. Bertandang ke Emirates Stadium, mereka dibantai men 4-0 tanpa ampun men ya. Sedangkan Eagles 5 pertandingan terakhirnya juga ternyata cukup positif men, 3 menang, 1 menderita kekalahan, dan 1 lagi hasil imbang. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir sini PSV 5-5-nya menang beruntun men ya. Tapi di sini nggak pala jauh-jauh telak, ini ada satu lah men, 25 tahun 2022 men ya, sekitar 1 tahun yang lalu men, di musim lalu men. Di pertemuan terakhir men, PSV menang di kandang sendiri 2 gol men, 2-0 tanpa balas men ya. Kita lanjut balik ke halaman si Bandot men, pasti penasaran dengan purpuran yang diberikan oleh si Bandot. Lanjutan Liga Belanda, PSV Eindhoven bertemu dengan Go Ahead Eagles men. Handicap terkecil ada 2 dan 2/4. Keunggulan PSV cukup gede purnya men ya, udah kepala 2 semua men ya. Untuk over under ada 3/4, 3,5 dan 3/4 men. Di sini ada pur 2/4 men. Aku rasa ini udah cocok lah untuk ditampung men, walaupun head to head tadi kayak gitu, tapi seenggaknya Go Ahead Eagles ini ada balasan gol lah men. Bahkan di pertemuan terakhir emang sih kalah 2-0 men, tapi di sini ada 2/4 men. Aku di sini tampung atau nahan 2/4 dengan mengambil under 3/4 men, dengan skor prediksi menurut dari aku men. Ya mungkin bisa 2-0 men, atau bahkan Go Eagles ini balas 1 gol jadi 2-1 gitu lah men ya. Tapi kalau untuk selisih 3 aku rasa berat untuk PSV men ya. Kalau selisih 2 bisa jadi ada kemungkinan, tapi kita masih menang 1/4 men di handicap men ya. Kita lanjut ke pertandingan kedua, lanjutan Liga Italia, Cagliari bertemu dengan AC Milan. Next, langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Dari kedua kubu ada beberapa pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Kubu Cagliari ada 2 pemain, Lapadula dan Rock Im men. Sedangkan yang masih dipertanyakan di sini 5 pemain, cukup banyak men ya. Capradosi, De Sogus, Di Pardo, Janko, dan juga Pavoletti men. Di perang kubu AC Milan ada 4 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain, Bennacer, Caldara, Kalulu, dan Krunic. Sedangkan Calabria 1 pemain masih dipertanyakan. Lanjut ke peringkat men ya. AC Milan posisi 25 pertandingan 12 poin. Sedangkan tim tamu kita tarik ke bawah, Cagliari posisi 19, 5 pertandingan 2 poin, hanya menghasilkan hasil imbang 2 kali men, sisanya 3 lagi kalah. Inilah men ya, lebih jelasnya. Untuk lebih jelas lagi kita intip head to headnya men. 5 pertandingan terakhir Cagliari di sini sebagai tim tuan rumah men ya. 3 kali kalah, 2 kali imbang, nggak pernah menang sama sekali men. Untuk AC Milan sendiri sebagai tim tamu 3 menang, 1 imbang, 1 kalah. Di Champions League terakhir mereka bermain imbang
Bermain di San Siro menjamu Newcastle United 0-0 men, tanpa gol sama sekali di match terakhir mereka lanjutan Liga Italia. Mereka berhasil menang melawan Verona 1-0 men. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir kedua klub, AC Milan menangnya 4 kali men. Di sini terakhir bertemu 1 tahun lebih, 1,5 tahun yang lalu lebih kurang men. Di sini bermain di Cagliari, Milan menang 0-1 di pertandingan bawahnya di tahun yang berbeda nih men, tapi seperti di musim yang sama men. Ini kandang Milan, ini kandang Cagliari itu men. Kandang Milan 4-1, Cagliarinya dibantai. Next kita balik ke halaman si Bandot men, tuh lihat perpuluhan yang diberikan oleh si Bandot. Cagliari kontra AC Milan lanjutan Liga Italia Serie A. Handicap terkecil ada 3/4 dan 1 keunggulan AC Milan. Over under ada 2/4 dan 2,5. Di sini ada 3/4 men, atau 1 juga boleh kalau pemainku feeling 1 bulatkan aja men ya. Karena kalau selisih 1 gol di sini, kalau ngepur 1 ya berimbang men ya. Kalau pur 3/4 masih ada menangnya setengah men ya, kalau purnya 1 men. Aku AC Milan di sini ataupun ngasih pur 3/4 dengan ngambil over 2,5 karena skor prediksi menurut dari aku men 1-2, atau kalau 1-3 bisa jadi men, tapi kemungkinannya agak kecil men, walaupun Cagliari ini di bawah-bawah lah peringkatnya men, dengan head to head juga jauh berbeda. Tapi kalau secara logika AC Milan ini kemarin baru main di Liga, baru tuh di Liga Champion juga, jadi mungkin stamina pemainnya itu jadi kurang fit kali men. Entah juga ini pemain lapis kedua yang diturun nih, nggak tahu juga lah men, tergantung pelatihnya men. Aku ingatkan kembali, tetap utamakan feeling masing-masing karena itu yang utama men. Kita lanjut ke pertandingan ketiga, ada English League Cup atau Piala Liga Inggris atau Piala Carabao Cup. Liverpool bertemu dengan Leicester City. Next kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. Dari kedua kubu ada pemain ini, total dari kedua kubu 4 pemain, dibagi 2 men, 2 sama 2 sih men. Untuk yang nggak bisa bermain, Thiago, kubu Liverpool. Alexander Arnold masih dipertanyakan, kubu Liverpool. Kubu Leicester ada Cannon dan juga Prit men, Pride men ya, bukan Pret begitu, bukan ya. 2 pemain dari kubu Leicester masih udah dipastikan gak akan bermain. Kalau kita intip penarikan di sini babak 16 besar men. Oke, kita cek dulu men ya. Leicester sini di match kedua, mereka itu match pertama menang melawan si Burton men ya 0-2. Sedangkan Liverpool di sini sepertinya nggak berimbang atau nggak ada imbang ataupun menang WO lah men ya, bisa dibilang men ya. Bahkan di pertandingan kedua juga nggak ada lawannya. Jadi di sini langsung Liverpool di match ketiga di sini bertemu dengan Leicester yang udah 2 kali bertanding sebelumnya men. Kita lanjut ke head to head dan 5 pertandingan masing-masing ya. Liverpool 5 pertandingan terakhir, wah luar biasa menang semua, menang 5-5-nya men. Yang aku pertanyakan di 4 pertemuan terakhir men, Liverpool golnya itu lebih dari 1, bahkan lebih dari 2 men, 3-1 men. Berarti Liverpool lagi betul-betul menggila seperti yang musim ini men, dengan belajar jor-joran si Jurgen Klopp kemarin itulah men. Untuk Leicester 5 pertandingan terakhir 4 menang 1 kalah men. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir Liverpool sapu bersih, menang 5-5-nya. Terakhir bertemu mereka di partai persahabatan di sekitar 2 bulanan yang lalu men, 4-0 Leicester digasnya men. Kita balik ke halaman si Bandon untuk melihat perpuluhan yang diberikan oleh si Bandot. Liverpool bertemu dengan Leicester, handicap terkecil ada 1/4 dan 1,5, gede-gede bro men ya. Over under di sini ada 3 dan 3/4 ya, karena Liverpool bermain di kandang, lagian pun Liverpool lagi on fire. Kita nggak tahu karena line up ini aku intip tadi belum keluar line upnya men ya, karena masih jauh pertandingannya men, masih besok atau lusa kalau nggak salah tanggal 28 di sini men ya. Jadi tetap di sini aku menjagokan Liverpool men ya, dengan berani ngepur 1/4. Mamen ngambil 1,5 juga bebas men ya. Aku sini hanya ngambil 1/4, berharap itu jika berimbang selisih 1 gol ada menangnya separuh gitu men ya. Ngepur 1/4 dengan ngambil over 3 karena skor prediksi menurut dari aku di sini men ya. 1,5 ini men ya, 1,5 1,5 3-1 men ini, ataupun 4-1 bahkan mungkin bisa, tapi tergantung pemainnya tadi men yang aku bilang tadi. Kalau Liverpool menurunkan pemain lapis kedua atau bahkan lapis ketiga, itu skornya nggak bisa ditebak atau bisa jadi Liverpool kalah men, walaupun dia bermain di kandang sendiri men. Karena kalau rata-rata pemain ketiga Liverpool ini setahu aku men ya, kekuatan dan juga cara bermain itu jelas beda men ya, dengan pemain tim utama, pemain inti dan pemain lapis kedua ya men.
men ya. Kita lanjut ke pertandingan ketiga di sini dari piala yang sama men, Carabao Cup. Newcastle United bertemu dengan Manchester City. Ini bisa dibilang big match di piala ini men. Next, langsung intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Newcastle sini ada 4 pemain yang udah dipastikan dia akan bermain. Ada Barnes, Joelinton, Kraft dan juga Willock. Nyebrang kubu City, Kevin De Bruyne, Rodri dan juga Bernardo Silva. 2 pemain Kovacic dan John Stones dari kubu City yang masih dipertanyakan. Penarikan juga sama ini men, 16 besar men. City sama dengan kayak Newcastle ini sepertinya nggak tahu lah entah sistem Piala Carabao nanti gimana, langsung mereka bertemu di match ketiga ini men, sama kayak Liverpool tadi men. Kita balik ke head to head dan 5 pertandingan masing-masing ya. Newcastle 5 pertandingan terakhir 2 menang 2 kalah 1 imbang. Kemenangan terakhir di lanjutan Liga Inggris bermain sebagai tim tamu dihabis gajar, dihajar ya Sheffield men 0-8. Gila ini skor men ya, tanpa balas padahal mereka sebagai tim tamu men. Untuk City gak usah diragukan lagi lah men ya, 5 pertandingan terakhir menang semua men ya. Siapa yang nggak tahu kekuatan City men ya. Lanjut ke head to head 5 pertandingan terakhir di sini City-nya menang 4 kali, 1 lagi imbang tahun 2022 3 sama skornya men. Di pertemuan terakhir sekolah tipis men di liga kemarin men, sekitar ini lebih kurang 1 bulanan yang lalu, lebih kurang men. City menang hanya tipis saja men, 1-0 bermain di Etihad. Kita balik ke halaman si Bandot ya men, untuk nilai perupuran yang diberikan oleh si Bandot. Newcastle bertemu dengan City, handicap terkecil ada leg-legan atau mata-mata dan juga seperempat keunggulan City. Over-under ada 2/3/4 dan juga 3 ya. Walaupun City menurunkan lapis ke berapa pun kita nggak tahu line up men ya, yang tahu hanya official dan pelatihnya men ya. Aku tetap menjagokan City dengan berani ngepur seperempat men, dengan mengambil over 2/3/4 karena skor prediksi menurut dari aku di sini 1-2 atau bahkan 1-3 bisa City yang menang men ya. Udah 4 tim aku review men, aku juga udah agak habis suara aku men karena nggak minum-minum, masih ngoceh terus men ya. Terima kasih banyak-banyak itu semua para mamenku yang udah mau manteng-manteng channel aku men, udah ngintip-ngintip segala macam, udah mau apalah semua pokoknya di channel aku. Terima kasih sebanyak-banyak ya men. Lawan arah, lawan arus, banting setir bebas men ya, itu hak kalian, itu pilihan kalian tetap, tapi yang penting itulah yang kalian utamakan men ya. Nggak lupa aku ucapkan terima kasih lah untuk kalian semua men, para mamenku yang udah mau subrek, udah mau komen, like semua segala macam di channel aku. Terima kasih gak terhingga. Mudah-mudahan Tuhan yang akan balas semuanya men ya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekali lagi aku ingatkan, aku lebih fokus di grup WA men. Kalian yang baru-baru datang ataupun baru-baru ngintip-ngintip, kalau mau gabung boleh men, bebas men ya. Gak ada dipungut biaya berapapun dan apapun, alias gratis men, garis bawahi gratis men ya. Kalian boleh langsung japri aku men, di bawah sini nanti ada nomornya dan juga di kolom komentar dan di deskripsi ada aku cantumkan nomor WA aku, karena aku lebih fokus di grup WA men. Oke men, kita tutup pertemuan kita di video kali ini men. Salam semangat, salam pemersatu seperti biasa dari aku. Salam Bravo men.